Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan Waalaikumsalam kali warahmatullahi ini wabarakatuh. presentator paling ditunggu-tunggu kita ini yang paling tua di sini setelah Aman. Dia tua kedua. Kayaknya tuan Cusan deh ya nggak sih? Ya nggak sih? Sama Mas Serius? Adam Beda kayaknya tua setahun. cusan. Tuan Cusan beda setahun kayaknya sama aku tuh. Eh, karena ada paling muda aku di sini. Ya deh, wes aku yang paling tua wes. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembicaraan kita terkait environmental DNA ya, eDNA tadi bukan seperti yang Aman jelaskan, E-nya ini bukan elektronik ya Man ya, environmental DNA. Imoni, Oke. Imoni, e-banking, ya gak? Ya. Jadi eDNA ini bicara tentang apa sih? Nanti kita akan eksekusi Cusan ya. Jadi alangkah baiknya kita berdoa sesuai tuntunan Islam dengan masing-masing organisasinya sendiri-sendiri. Yang NU NU, yang Muhammadiyah Muhammadiyah, monggo dipersilahkan. Pemerintah, pemerintah. Berdoa bisa dijeda dan dilanjutkan nanti. Oke, jadi teman-teman sebelum kita ke presentasinya si Cusan ini, untuk eDNA itu ada yang ini enggak, ada yang sudah pernah dengar atau belum nih? Maksudnya ada yang mau review sedikit kah untuk persepsi awal dari rekan-rekan di sini begitu. Mungkin dari Aman dulu. Tapi Aman kata pernah Imoni dengar ta? apa? Imoni, Ya. Oke, kita skip ya Aman ya. elektronik Kita dia. lanjut. Eh, jangan di mute, gue jangan di mute. Untuk Desi sudah pernah dengar eDNA Desi? Males dia jawabnya. Ini Belum asik nih, banget, Pak. makanya aku nunggu bahasan Cusan. Apa? Belum pernah, jadi aku Oh. lagi menunggu Cusan membahas. Oke, oke. Cus, kok harapan bangsa nih, Cus. Kau udah diharapkan oleh pegawai negeri loh. Kok jangan Gak macem-macem. usah ngadi-ngadi deh, Sam. Iya, Aduh, iya. beban moral. Siap. Desi udah jadi dosen. Eh, nanti kita bahas ya. Bekti, Ya itu nanti di ini aja di berikutnya, di sesi berikutnya kali ya. Harus Bekti sama Si Resang Desi aja harusnya yang sudah ini. pernah dengar ya eDNA. Ya apa, Bek? Iya Mas, pernah dengar tapi masih perlu penjelasan lagi dari Mbak Jusan buat lebih mengenal tentang EDNA. Oke, Sengaja jadi ini, sengaja ini. ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal sedikit. Nah, bebanmu makin banyak, Jusan. Resang? Saya seperti Bekti, saya cuma baru tahu aja. Saya perlu Oh. banyak tahu. Oke, oke. Secara singkat bisa ini, Sang, bisa apa tuh eDNA? Kalau yang saya tahu itu, yaitu seperti yang dijelas di PPT Environmental DNA itu DNA yang diambil dari lingkungan seperti itu. Oke, Nanti oke. Oke, oke. Mbak Rengga? Kalau saya nggak tahu, baru baca itu. Oke, ini dari ini ya, apa dari NGO ya sampean ya, Mbak ya. Jadi udah ada dari banyak pihak ini, Dari Jusan. NGO. Oke, Alfi mau komen sebentar atau langsung ini presentator favoritnya Alfi soalnya. Langsung. Nanti aja di sesi tanggung jawab. Siap. jadi takut. Tolong jangan terlalu kejam ya, guys. Oke, Jusan, ini terserah kamu mau Santai cus, bahas nanti aku berapa tanya-tanya. lama. Saya kasih timer. Nanti kalau kamu butuh ini kamu bilang. Oke, monggo timer sudah dimulai. Saya persilahkan Jusan untuk mempresentasikan. Oke,
teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang environmental DNA. Jadi, seperti yang ada di judul, namanya kan environmental DNA atau DNA lingkungan. Jadi, DNA lingkungan ini merupakan, sebentar, interupsi Kak, ternyata nggak bisa jalan. Apa nih? PPT. Oke, oke, oke. Kalau gini jalan nggak? Ini nggak slide show-nya nggak nyala, bro. Hmm. Kalau gini, Slide show-nya nyala. Oke, ini nyala. nyala. Pindah? Oke, pindah. Oke. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Jadi, DNA ini merupakan DNA yang berasal dari lingkungan. Kalau untuk secara definisinya itu yaitu DNA yang diekstraksi dari sampel lingkungan seperti air, tanah, udara, sedimen tanpa kita perlu untuk mengumpulkan dari organismenya langsung. Seperti yang kita tahu, organisme-organisme tersebut, misalkan kayak ikan, udang, dan lain-lainnya itu kan mereka memiliki DNA pada tubuhnya. Nah, selama ini kita itu mengekstraksi atau mem-PCR atau apa ya, molekulernya itu dari tubuh dari ikan itu sendiri atau dari udang itu sendiri. Jadi kenapa sih eDNA ini dilakukan? Karena eDNA ini tuh dilakukan karena metode tradisional itu sangat rentan terhadap plastisitas fenotip dan juga adanya beberapa spesies yang misalkan di Danau A. Di Danau A ini terkonfirmasi ada spesies A. Ternyata ketika kita sampling di Danau A ini kita tidak menemukan si spesies A tersebut. Nah, untuk mengkonfirmasi ini kita dapat langsung melakukan eDNA atau dengan cara kita mengambil air dari danau itu untuk dijadikan atau dianalisis lebih lanjut. Jadi secara gampangnya eDNA itu adalah DNA yang ada di lingkungan di mana DNA ini berasal dari tubuh dari si makhluk hidup itu sendiri. Terus kenapa sih kita menggunakan eDNA? Karena eDNA ini tidak semua spesies itu bisa ditangkap atau dapat ditemukan ketika kita sampling. Dan juga beberapa spesies yang langka itu sulit sekali untuk ditemukan, sehingga sangat mustahil apabila kita terus mengupayakan untuk mendapatkan spesies-spesies tersebut. Kemudian eDNA ini itu dapat diterapkan pada ikan ataupun organisme yang memiliki kelimpahan yang rendah dan juga di tempat di mana metode-metode tradisional, maksudnya metode tradisional ini yaitu metode yang kita harus terjun langsung untuk mengambil organisme yang ditargetkan. Dan juga eDNA ini biasa dilakukan atau diambil karena dia memiliki cakupan yang sangat luas. Nah, jadi eDNA ini ada karena kan seringkali penelitian secara morfologi dari suatu organisme itu mengalami bias atau kurang valid akibat dari adanya misalkan kita itu harus mengidentifikasi spesies A, berarti kan kita harus memiliki kajian keilmuan di bidang tersebut. Namun sayangnya akhir-akhir ini terdapat penurunan apa itu namanya ahli dalam taksonomi ataupun ahli untuk identifikasi dari spesies-spesies yang diinginkan. Sehingga salah satu alternatifnya itu dapat kita gunakan dengan eDNA atau metode molekuler yang sebenarnya ini prinsipnya seperti metode molekuler yang lain ya guys. Kan kalian mungkin tahu PCR, kalian tahu apa ya, molekuler metode barcoding itu sebenarnya prinsipnya itu sama dengan PCR barcoding atau biasa kita sebut barcoding, tapi kalau eDNA ini kita itu mengambil sampelnya itu dari lingkungan, sedangkan kalau PCR yang umum atau konvensional itu dia menggunakan bagian dari tubuh ikan itu sendiri. Kemudian kita tarik dulu ke belakang.
dari background atau latar belakang dari eDNA. Jadi di sini saya kerucutkan jadi di DNA akuatik. Untuk konsep dasar atau konsep pertama kali eDNA ini ada pada tahun 1980, yaitu pada sedimen laut. Kemudian 10 tahun kemudian itu dikuantifikasi dengan metode fluorensi. Sehingga tren dari metode eDNA ini mulai dilakukan oleh peneliti-peneliti. Kemudian jika dikerucutkan pada air tawar, itu pertama kali didemonstrasikan untuk deteksi spesies invasif katak dan juga adanya ilmuwan Prancis yang menemukan spesies langka dari silver and bighead Asian carp. Jadi spesies ini itu sebenarnya tidak pernah ditemukan secara tradisional menggunakan metode tradisional seperti sampling pada umumnya. Namun ternyata ketika dilakukan analisis menggunakan eDNA ditemukan bahwa terdapat ikan tersebut di daerah itu. Kemudian kalau untuk ekosistem air laut, itu pertama kali digunakan untuk memantau mamalia laut pada tahun 2012, dan juga pada 2016 itu digunakan untuk mengetahui populasi hiu paus. Nah, untuk sumber-sumber dari eDNA sendiri ini ada di kulit, feses, air seni, cangkang telur, air liur, daun, kalau misalkan mau ini tanaman akuatik, sisik, rambut, dan juga bulu. Kemudian jika kita lihat dari pembagian kategori eDNA itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ukuran partikel dan juga berdasarkan asalnya. Jika dilihat dari ukuran partikel, jika ukuran partikel yang didapatkan ini lebih dari 0,2, atau misalkan pada sel bakteri itu biasa disebut sebagai pDNA, dan kalau misalkan dia kurang dari 0,2 atau pada virus biasanya itu disebut sebagai ddNA. Kemudian jika berasal dari asal, itu dia itu berdasarkan DNA yang kulit mati. Dari sel-sel kulit mati itu disebut DNA seluler. Jika berasal dari ikan yang mati terus membusuk itu dinamakan sebagai DNA ekstraseluler. Nah, kemudian secara kerja dari eDNA ini sendiri yaitu yang pertama itu ikan yang mati itu akan terdegradasi ataupun ikan itu akan mengeluarkan zat-zat dalam tubuhnya seperti urin, feses, ataupun ada sisi kulit itu akan keluar ke lingkungan. Kemudian bagian-bagian tersebut ini akan tersebar pada permukaan air dan juga di sedimen-sedimen. Nah, kemudian bagian air dan sedimen-sedimen ini itu yang akan diambil. Kemudian air ataupun sedimen itu diisolasi dan dipurifikasi, kemudian dilakukan PCR. Nah, untuk PCR sendiri, jika kita menggunakan spesifik primer, itu bisa menggunakan Sanger sequencing, yang nantinya ini, kalau pada penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi spesies asli dan juga invasif. Kemudian jika dilakukan metabarcoding menggunakan primer universal, itu digunakan untuk mengetahui struktur komunitas, biodiversity, dan juga interaksi pada antar trofik. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kadangkala itu ada hambatan yang mencegah eDNA itu terdeteksi pada ikan. Nah, kenapa? Karena ya adanya degradasi pada DNA tersebut. Nah, degradasi-degradasi ini itu disebabkan oleh suhu, pH, penghambat misalnya asam humat dan juga mikroba dan enzim. Nah, apabila suhunya tinggi itu akan mempercepat proses degradasi dari DNA itu sendiri. Hal ini ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh saya lupa siapa itu DNA yang berada pada suhu dingin itu dia tidak mudah terdegradasi atau terjaga jika dibandingkan dengan DNA yang terdapat pada daerah panas seperti itu. Dan juga kalau untuk pH yang fluktuatif atau sangat asam atau sangat basa itu juga mempercepat degradasi. Kemudian yang penghambat ini seperti asam humat itu setahu saya dia mengikat DNA sehingga kalau DNA sudah diikat itu sudah tidak bisa dianalisis. Kemudian kalau mikroba dan enzim ini berkaitan dengan pH dan suhu yang nantinya dia juga akan mempercepat
mempercepat degradasi dari DNA yang ada di lingkungan. Selain itu, adanya sinar UV itu juga mempercepat adanya degradasi dari DNA. Hal ini dibuktikan daerah yang terpapar sinar matahari itu mengalami degradasi DNA yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang sejuk atau teduh. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan ternyata kita dapat DNA dari satu makhluk hidup A, tetapi makhluk tersebut itu tidak terdapat di daerah itu, atau tidak ada, harusnya ikan ini itu tidak ada di daerah ini loh. Nah, itu kenapa? Itu bisa jadi karena kontaminasi. Nah, kontaminasi ini bisa jadi spesies itu tidak secara sengaja masuk ke dalam persediaan, misalkan pas waktu sampling, kemasukan apa gitu yang di luar lingkungan. Kemudian bisa jadi karena hibridisasi. Spesies yang berdekatan itu dia melakukan kawin silang sehingga spesies targetnya ini tuh tidak spesies targetnya itu tidak tampak gitu, tapi yang muncul itu malah spesies yang dekat dengan spesies target. Nah, ini bisa jadi telah terjadi hibridasi dalam daerah tersebut. Kemudian adanya ikan mati. Nah, ikan mati ini bisa jadi akan terbawa dari suatu perairan, kemudian dia pas diambil ada di situ. Nah, itu bisa jadi nanti akan terdapat spesies A yang harusnya tidak ada di situ. Kemudian ikan yang berenang. Jadi, ternyata ikan yang berenang itu dia meninggalkan sisi atau meninggalkan kulit. Kemudian itu kita ambil airnya. Ternyata pas kita cek itu ikannya di situ nggak ada. Nah, bisa jadi ikan ini tuh telah bermigrasi ke wilayah yang lain. Kemudian yang terakhir ini yaitu transportasi DNA. Jadi bisa jadi nanti DNA ini itu DNA yang ada di suatu wilayah itu dimakan oleh hewan lain. Kemudian hewan itu mengeluarkan feses di air itu. Nah, bisa jadi ikan itu juga akan terdeteksi di wilayah tertentu seperti itu. Jadi memang dalam DNA ini banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga sangat rentan sekali untuk mengalami kontaminasi, atau bisa dibilang akurasi dalam DNA ini tidak setinggi apabila kita melakukan deteksi secara langsung pada tubuh organisme. Misalkan kita deteksi langsung pada sirip atau daging suatu ikan seperti itu. Cuman dalam DNA ini dia memiliki kelebihan ketika kita tidak menemukan spesies A, tapi dia terkonfirmasi di sana, kita bisa melakukan uji eDNA pada spesies itu untuk mengkonfirmasi. Dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam eDNA ini. Jadi yang pertama, untuk sampel yang dilepaskan ikan ke dalam air itu kan dia akan ada yang bertahan, ada yang terdegradasi. Nah, untuk tahan dari sampel ini tuh benar-benar sangat berpengaruh pada banyak sekali hal. Jadi, para peneliti itu menyarankan kita harus mengetahui terlebih dahulu spesies target itu ikan yang seperti apa. Misalkan, pada bulan Januari dia akan bermigrasi ke wilayah A. Pada bulan Februari dia akan bermigrasi ke wilayah B. Jadi, kita baiknya itu sampling di bulan-bulan yang dia memang migrasinya ke itu. Jadi kalau Januari ke wilayah A, ya kita Januari ke A dulu samplingnya seperti itu. Begitupun yang Februari. Karena sependek pengetahuan saya yang saya baca itu, biasanya DNA dalam air itu bertahan hanya sampai 14 hari. Kemudian untuk yang DNA air tawar itu dia lebih dapat bertahan dibandingkan dengan air laut. Namun untuk ini tuh kenapanya ini masih perlu penelitian lanjutan. Kemudian ketika kita melakukan pengambilan sampel itu juga sangat penting sekali membawa apa ya itu namanya bahan untuk mengawetkan sedimen ataupun air, karena ketika kita ambil itu akan rawan sekali degradasi dari eDNA yang ada dalam air itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bisa kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Iya, ini sebenarnya bukan ujian ya Mbak Jusan ya. Kenapa kok harus 15 menit full, apa 15 menit banget gitu. Ada sesi Jadi, tanya jawab, terus habis itu sesi tanya jawab sama dosen. Yang nggak utama dulu. Emang Gitu sengaja deh, Beb. dia ngasih kulitnya aja kan biar memantik diskusi gitu loh, memantik ruang diskusi. oh, Ya, betul. Masuk akal. Coba kita lihat ya, siapa yang terpantik ini ya. Monggo. Cusan, kamu kalau mau ngomong di on mic dulu ya. Mohon maaf. Kok mulutmu gerak-gerak tapi mic-nya kagak buka. Kenapa, Cus? Rusak tak mic-mu? panik dia panik. Hmm. Oke, jadi gini, teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, dipersilakan. Siapa dulu nih? Monggo. Terima kasih Cusan atas pemaparannya. Ini sepertinya banyak sekali pertanyaan, namun Oke, ya silahkan teman-teman, karena Ini pasti cara raise banyak hand sekali gimana, kan. cuy? Apa? apa? Itu Cara raise hand Rengga. gimana ini? Bingung aku jelasinnya jujur, kayaknya nggak akan diskusi deh. Itu harap Rengga. kamu angkat tangan aja sekarang, angkat tangan aja di mana kamu berada sekarang, angkat Itu tangan tuh, aja. Rengga dulu. Aktif. Yang Dengar dulu. Rengga udah raise udah hand duluan ini. Kaisen. Oh, ini Rengga dulu. pick Raisen gimana ya, Beb? Iya, iya. Halo Mbak Oke, Rengga. Jusan, Mm-mm, menarik monggo. sih tadi yang dijelasin. Tapi mau tanya sebelumnya terkait penelitian eDNA ini memang udah ada yang nyoba di air laut ya Mbak? Langsung jawab. Iya langsung, nggak apa-apa. Sudah ada nggak? Jadi untuk penelitian di air tawar sama air laut ini sudah banyak dilakukan dari tahun, kalau yang air tawar itu 1980-an itu sudah mulai kalau nggak salah ya. Tapi kalau air laut itu baru ada itu tahun 2012 kayak gitu. Cuman memang penelitian yang air tawar itu setahu saya itu lebih banyak dibandingkan dengan air laut kayak gitu. Hmm, itu meneliti tentang apa? Terus kayak apakah yang hasilnya itu akurat ya? Karena kan mungkin kalau air laut faktornya lebih banyak gitu. Ya, banyak sekali sih sebenarnya penelitian tentang itu. Cuman mungkin yang bisa tak jelasin banyak itu ini, ada yang meneliti tentang spesies ikan di laut gitu ya. Nah, spesies ikan itu ken- gimana tadi yang terakhir? Maksudnya apakah tingkat akuratnya itu tinggi gitu, Akurasi akuratnya ya, tinggi, ampun akurasi. akurasinya. Ya, ya memang akurasi dari DNA ini lebih rendah dibandingkan jika kita langsung pada spesies target. Memang lebih rendah. Itu kalau di sini ada penelitian itu dia bilang kalau akurasi DNA itu pada spesies yang sama dengan ini yang sama itu eh, yang langsung spesies target itu dia sampai akurasinya itu 89%. Sedangkan kalau yang di eDNA itu dia 84%. Kenapa kok dia tetap tinggi? Karena memang di eDNA ini tuh dia juga sangat sensitif. Sangat sensitif gitu. Meskipun jika dilihat itu eDNA ini tuh memang sangat-sangat riskan, sangat-sangat eh, banyak orang yang meragukan itu memang juga ada yang bilang begitu. Cuman jika kita lihat penelitian-penelitian yang ada terdahulu itu mereka menjelaskan bahwa eDNA ini tuh bisa dipakai sebagai alternatif apabila memang ada ikan-ikan atau spesies-spesies yang tidak bisa kita temukan seperti itu. Kalau untuk apanya yang di laut itu biasanya mereka itu untuk mengetahui migrasi, setahu saya, migrasi ikan, pola migrasi ikan. Apakah benar ikan A ini kalau bulan Januari itu dia akan melalui selat ini gitu misalkan. Kan pasti awalnya itu kan ada kayak desas-desus atau ada rumor atau ada yang pernah melihat seperti itu. Nah, untuk konfirmasi itu bisa kita lakukan sampling pada daerah tertentu
Tapi samplingnya itu harus benar-benar kita tahu dulu karakteristik ikan ini. Dia itu akan bermigrasi kemana, kemana, kemana gitu untuk meningkatkan akurasi dari penelitiannya atau akurasi dari eDNA itu sendiri. Mungkin seperti itu, Rengga. Thank you, Mbak Cusan. Terima kasih, Meli. Oke, untuk selanjutnya ini Mas Aman yang baru menemukan fitur raise hand-nya lebih dulu daripada Mas Alfi menemukan fitur raise hand. Monggo Mas Aman. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ini buat harap dulu ya. Jadi nanti kamu kalau di HP itu ada tulisan reaction, nanti kamu klik situ terus ada tulisan opsi raise hand paling atas. Udah Itu bro, diklik. udah nemu Oh dia. udah. Yo, Kok di sini nggak bapak-bapak muncul dua ya nih kalau diangkatan? sumpah. Gaptek Oh, dua-dua. Itu loh, Cusan tuh loh, tangkepin dulu. iya iya oke oke. Oke, jadi mungkin Apa biar nggak tegang. ini first reaction ini buat aku ya ini Tapi menurutku tuh apa ya something new lah baru gitu loh karena yang aku pikir dari eDNA ini di luar bercandaan tadi ya tapi menurutku yang eDNA ini yang aku pikir itu eh, saya pikir awalnya itu dari yang ikan itu diambil DNA-nya terus apa ya kayak dari luar itu apa yang mempengaruhi ke DNA ikannya awalnya gitu kan tapi ternyata eDNA itu tuh ngambil DNA yang ada di lingkungan jadi menurutku itu baru banget gitu kan dan ternyata bisa sampai mungkin belum akurat nggak 100% akurat atau gimana ya tapi buat akurasinya itu cukup tinggi ya kalau tadi Mbak Jusan sampaikan itu sampai 84% itu menurutku tinggi gitu loh dari yang ngambil cuma dari alam gitu. Nah mungkin ini ada dua pertanyaan ya berdasarkan diskusi tadi yang apa dari pemaparan tadi ya. Yang pertama itu gimana sih cara milih apa namanya? Kan DNA yang di alam itu kan pasti mungkin ada ribuan, miliaran gitu kan sangat banyak banget gitu kan. Kan ikan yang hidup di situ nggak cuma satu jenis gitu kan. Ikannya aja mungkin ada berapa puluh misal gitu loh. Terus ada bakteri berapa ribu gitu kan. Belum lagi ada krustacea, udang, kepiting dan seterusnya yang ada di situ kan pasti miliaran gitu loh kan. Sangat banyak banget. Nah, terus taunya bisa milih salah satu DNA yang bilang, oh nih ternyata di sini tuh ada ikan bandeng loh gitu loh. Itu tuh gimana gitu loh. Kok bisa sampai, oh ada bandeng di sini gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu di situ ada bandeng atau enggak. Tapi apakah DNA yang diambil itu nanti kita nyusun-nyusun aja gitu kan. Cocok cocok logi gitu kan. Kita cocok-cocokin aja ternyata, oh ini ada bandeng gitu loh. Tapi ternyata itu bukan bandeng gitu kan. Karena ini yang sudah apa ya yang udah nggak kelihatan lagi DNA gitu kan dan itu kecampur sama mungkin miliaran triliunan DNA lain yang ada di dalam air gitu itu satu terus yang kedua itu di mana sih kalau misal kita sebagai peneliti atau mungkin kita yang sebagai apa di sini ya yang kerjalah atau yang mungkin iseng-iseng gitu mau coba ada nggak sih jenis ikan ini di daerah ini gitu loh itu kita bisa tesnya kemana gitu mungkin Mbak Cusan di sini ada tahulah tempat-tempat yang umum untuk atau yang dibuka untuk umum lah untuk kita tes dan segala macamnya gitu atau mungkin kalau belum umum itu kita bisa ngetesnya itu di mana lah gitu kan mungkin kita perlu buat surat atau apa segala macam gitu kan mungkin itu dulu dua dulu deh nanti mungkin ada dari Mas Rahab atau mungkin yang lain juga ada yang mau menambahkan mungkin gitu San. Langsung ya, San. Monggo Bagaimana? San. Oke. Oke, terima kasih Aman. Pertanyaannya sangat teknis sekali. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di daerah itu, pertanyaan pertama ya, Man, kok di daerah itu tuh ada ikan ini. Nah, sebelum, ya, Ya lanjut ya lanjut. nah sebelumnya kan berarti kita sudah tahu. Berarti ini Aman ini eh, pengen tahu apakah ada ikan nila gitu ya di Ranogradi gitu misalkan. Berarti kan oke Aman udah tahu ikannya itu ikan nila ya. Nah, Yap. gitu kan? Ya betul. Nah, jadi dalam ikan sendiri tuh ada kayak barcode-nya gitu, Man. Kayak pas kita ke supermarket gitu kan, pas di date gitu kan, langsung tahu kan dia apa, kayak gitu. Nah, kalau misal kayak gitu, berarti kita pakai
ada namanya itu marker. Marker itu isinya itu susunan bahasa ikan yang jadi barcode-nya itu. Nah, kalau misalkan Aman udah tahu ikannya apa, nah itu bisa kita cari gitu di referensi-referensi gitu. Nah, si ikan nila ini tuh seperti apa. Nah, kalau udah tahu barcode-nya seperti apa, kita bisa langsung memasukkan si marker ini atau biasa kita sebut sebagai primer itu ke dalam. Jadi primer ini bahan larutan ya, Man, bentuknya. Jadi marker atau primer ini merupakan larutan yang larutan ini itu isinya adalah barcode-nya ikan atau biasa kita sebut sebagai primer. Itu isinya itu kayak bahasa-bahasanya ikan. Misalkan ikan nila itu barcode-nya itu diawali dengan ACT gitu ya, dan seterusnya. Nah, si larutan ini itu udah diracik sama perusahaan, kita tinggal pakai aja sih. Itu nanti dicampurkan pas waktu PCR. Nah, itu nanti Aman akan tahu ikan ini itu ada di situ apa enggak. Kalau misal muncul berarti ada, kalau misalkan nggak muncul berarti nggak ada. Seperti itu, Aman. Pertanyaan pertama, apakah terjawab? Oke, oke. Kalau begitu berarti kita harus tahu dulu kan target kita itu apa gitu kan. Apa yang kita Betul. cari itu apa sih sebenarnya gitu. Nanti tinggal dicocokkan dengan yang sampel yang kita ambil itu ada nggak sih gitu kan. Iya, betul. Ya oke. Kemudian, Jadi ya, kayak udah mengerucutkan dari miliaran triliunan DNA yang ada di daerah itu gitu kan ya. Langsung ya betul. dikerucutkan. Hmm, Jadi oke, oke, oke. ada marker khusus untuk ikan gitu misalkan, marker khusus Hmm, udang gitu misalkan itu ada. Itu tinggal oke, kita oke. cari aja. Nah, kalau Oke, oke. misalkan kita nggak tahu tuh di ikan itu kalau misalkan kita pengen tahu sebenarnya di sana itu ada apa aja sih, itu bisa, Man. Nanti tinggal yang markernya itu yang kita sesuaikan. Marker yang universal untuk animal gitu misalkan. Nah, kayak gitu itu bisa. Jadi nanti hasilnya itu kayak yang meta barcoding tadi. Kan tadi kan yang awal itu kan yang spesifik kan. Jadi hasilnya itu outputnya itu satu satu spesies atau satu organisme gitu. Tapi kalau meta barcoding itu nanti dia akan ada lebih dari satu spesies di sana. Itu bisa. Oke, oke, oke. Iya. Oke, buat Tapi pertanyaan satu sudah ya, terjawab lah. tapi kalau untuk teknisnya yang meta barcoding sama yang single itu butuh pembahasan terpisah sih sebenarnya. Karena ya begitu Hmm, susah, susah. Oh, berarti oke, siap oke. presentasi lagi Oh minggu tidak, depan, bro. terima kasih. Oh, Tidak, Mungkin terima kasih. di next apa namanya materi berikutnya gitu kan ya. Kan Ahsan udah kayaknya ada tahapannya gitu ya, San. Kamu kan dari kayak awalnya dulu apa gitu kan, terus yang keduanya lebih mengerucut, mengerucut, mengerucut gitu kan. Mungkin ini buat bahannya Mbak Cusan ke depannya gitu kan ya. Wah, Selak semangat lupa Hasan. soalnya, Ya, Jus. bisa berapa ini? Bisa 4 minggu kali? Berapa San? Berapa Jangan minggu ini? dong, Kayaknya 4 minggu? jangan dong. besok pun bisa kayaknya, Jus ya. Sabtu Minggu berarti. Nggak mau besok Senin. masuk. Oh, Senin langsung presentasi lagi lah. Sabtu Minggu kelar ya. Jangan, jangan. Oke, oke. Nah itu. Terus yang kedua. Yang kedua itu kalau mau kemana itu, aku kurang tahu ya, genetika sains itu bisa, Tasan? DNA harusnya bisa sih. Gak tahu ya, kurang tahu juga aku kalau itu. Nah, cuman yang pasti bisa itu di Malaysia sama Singapura itu di universitas. Biasanya Hmm, ada teman kita itu, Aman tahu Mas Victor, itu ngirimnya langsung ke Malaysia sama Singapura. Tapi eh, hmm. apa ya, kayak kerja sama universitas gitu loh. Kayak gitu. Iya, iya. Jadi ini belum belum umum lah kita bisa bilang gitu ya. Jadi bukan bukan buat semua orang gitu. Misal aku ngada-ngada aja, ada nggak sih gatul Hmm, di daerah ini gitu kan? Kita ngada-ngada aja terus kita apa namanya ke tempat inilah. Misalkan ada PT apa gitu kan, kita nyoba ke situ gitu. Jadi secara umum itu sebenarnya belum ada gitu kan ya. Jadi lebih ke arah masih apa ya? Buat penelitian lah gitu kan. Jadi skala kecil dan eh, asal usulnya itu ketahuan kita mau cari tahu untuk apa tujuannya dan segala macam kan universitas nggak mungkin langsung kayak oke kita terima aja gitu kan pasti ya, ya, banyak latar belakang lainnya gitu kan ya. ya, ya. Iya. Kalau di Indonesia belum tahu aku sejujurnya. Mungkin teman-teman ada yang sudah
tahu bisa di mana, bisa di-share. Tapi kalau Aman tertarik nanti bisa dihubungkan kok, tenang. Jadi kalau apa namanya, yang ini sebenarnya penelitiannya Mbak Cusan sendiri atau sebenarnya ini eh, apa something yang Mbak Cusan itu tertarik gitu kan? Jadi bukan penelitiannya Mbak, tapi Mbak dalam proses pembelajaran tentang penelitian ini atau gimana ini yang dibahas buat topik hari ini? Sejujurnya ini sangat jauh di luar topik. Ya, tidak terlalu jauh sebenarnya. Masih satu rumpun tapi berbeda konsep, Man. Kalau Hmm, penelitian saya sendiri kan itu kan molekuler langsung dari ikannya. Jadi ikan itu kan diambil siripnya, diambil dagingnya, terus ya, dianalisis gitu kan. Nah, kalau hmm, yang eDNA ini kan dia dari hasil ekskresi atau dari ikan yang sudah mati kayak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya mirip, cuman sampelnya itu berbeda seperti itu. Otomatis kalau sampelnya berbeda, perlakuan, analisis, metode semuanya kan berbeda. Dan eDNA ini jujur sangat tertarik karena kenapa? Masih sebenarnya ada satu pertanyaan penting yang bukan satu hal yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang dan belum menemukan jawaban. Itu kok dia itu bisa mendeteksi spesies yang sudah lama gitu. Padahal yang setahu saya itu eDNA itu cuma bisa sampai 14 hari untuk larutan. Kalau di sedimen itu bisa sampai 130 hari. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, kenapa kok bisa peneliti-peneliti itu mengklaim ada spesies spesies itu di daerah-daerah tertentu gitu loh. Intinya waktunya lama tapi dia tuh masih terrecord. Nah, itu kok bisa? Itu yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan untuk saya sendiri seperti itu. Jadi kayak penasaran gitu loh. ya ya. Itu sebenarnya gara-gara jawab pertanyaanku yang tadi kedua itu sebenarnya muncul pertanyaan lagi yang lain gitu kan. Tapi mungkin aku kalau boleh ya, mungkin diskusi kenapa kok ada yang bisa nemuin apa namanya DNA di tempat yang ikan itu sebenarnya udah punah lama gitu kan, lebih dari 130 hari tadi atau enggak udah di atas 130 hari tadi itu udah nggak ada gitu kan. Sebenarnya aku pengen nanya itu dari apa dari kan ada tadi ada hasil ekskresi dari lendir, dari daun, substrat, dari air itu sebenarnya itu dari mana sih yang paling akurat gitu kan. Tapi kalau dari jawaban singkat tadi kemungkinan dari substrat begitu ya Mbak atau gimana? Sebenarnya kalau yang paling akurat itu memang kita bisa bilang daya simpan ya. Daya Hmm, daya dia itu terikat itu lebih lebih banyak di substrat memang. Soalnya kan rata-rata kan hmm. mereka akan mengendap kan daripada yang melayang-layang. Yap, Seperti itu. iya. Nah, cuman memang Eh, beberapa bukan beberapa jenis-jenis organisme itu berbeda-beda ininya. Masa degradasinya tuh beda-beda. Ada yang 5 hari itu udah dia tuh terdegradasi, jadi akurasinya itu udah 5%, padahal masih 5 hari. Tapi ada beberapa hmm, jenis juga itu sampai beberapa hari gitu. Bener-bener mungkin tiap spesies beda. Kayak misal ikan itu akan lebih lebih singkat daripada kata gitu misalkan. Seperti hmm. itu. Itu Cuman hmm, cuman masalahnya itu sampai saat ini tuh mereka peneliti itu masih kayak meneliti gitu loh. Sebenarnya gimana sih caranya biar awet, tidak terdegradasi dan ya intinya lebih ke meningkatkan akurasi dari eDNA itu sendiri gitu loh. Sampai sekarang itu masih dicari-cari gimana metode yang tepat dan lain-lainnya. Sudah iya. aman. Eh, mungkin oke. Mungkin aku mau menambahkan lagi. Mungkin ini buat nanti entah ada yang mau diskusi lagi atau ada yang apa namanya? Ada mungkin memantik pertanyaan lain gitu kan ya buat diskusi malam ini. Jadi ini yang pengetahuanku itu kan kalau misalnya yang kita lihat itu contohnya aja deh eh, dinosaurus gitu kan itu udah mati ya miliaran tahun lalu gitu kan udah lama banget lah intinya. Tapi dari yang mati itu masih bisa ditemukan DNA-nya gitu kan ya. Jadi I think itu DNA itu nggak semudah itu rusak
di keadaan tertentu. Jadi misal keadaan anoksik gitu kan, jadi oksigennya sedikit gitu kan ya. Atau mungkin di keadaan kalau misal itu spesimen itu terkubur dalam waktu cepat gitu kan. Jadi misal kayak ada longsor gitu kan, ada gunung api meletus, terus ada lahar dinginnya, itu kan something yang apa ya, spesimen itu bisa terkubur gitu, terpendam. Dan mungkin menjawab pertanyaannya Mbak Cusan tadi, atau apa ya namanya, cara Mbak Cusan jawab tadi kan, ada beberapa ilmuwan itu yang bisa menemukan DNA yang udah lama sebenarnya gitu kan, tapi masih ada DNA-nya gitu kan. Itu Ah, iya, iya. kemungkinan yang di yang kayak tadi gitu loh. Jadi ada keadaan tertentu yang apa namanya, yang menyebabkan DNA itu tuh reserve gitu kan, awet gitu kan. Entah keadaan lingkungannya tepat atau mungkin cara terkuburnya itu dalam jumlah yang banyak gitu kan, dalam waktu yang singkat gitu kan. Eh, apa namanya? Jadi DNA itu bisa apa namanya? Bisa tersimpan lah gitu kan. Nah, itu juga kemungkinan besar kalau peneliti itu dia bukan ngambil something yang di substrat itu cuman di bagian apa namanya, atasnya aja gitu kan. Pasti dia ngambilnya mungkin dari bagian bawah dan seterusnya gitu kan. Kalau eh, apa namanya, bahasa Inggrisnya paleontologist, apa nama bahasa Indonesianya ya? Paleontologi, aku not really sure. Nah itu dia kan pasti kalau misal dia oke, kita nemuin satu spesimen nih gitu kan di atas gitu. Biasanya mereka itu nemuin kayak di tar pit, tar tar tahu kan tar ya. Jadi mereka itu suka nemuin spesimen di atas itu gitu kan. Tapi setelah dia gali bagian atasnya, nanti mereka gali lagi bagian bawahnya, gali lagi bagian bawah, itu kan nanti ada layers-nya, ada lapisan-lapisannya gitu kan. Nah itu mungkin saya belum baca penelitiannya yang dimaksud Mbak Cusan tadi, tapi mungkin yang diambil sama peneliti itu bukan cuma substrat di bagian atasnya, mungkin dia ke bawah, ke bawah, ke bawahnya lagi gitu kan, ke area yang dia itu bisa nyimpen DNA tadi gitu kan. Nah nanti apa yang DNA yang terawetkan tadi atau yang berhasil terawetkan dengan keadaan lingkungan itu baru kemudian bisa terbaca lah. Oh, ikan ini tuh ada, tapi menurut substratnya atau menurut penelitian kita ini udah berapa ribu tahun lalu dulu ada di sini gitu kan. Jadi nggak mungkin di layer yang pertama gitu kan, karena kalau sedimentasi sendiri ya, selama itu bukan dari hasil erosi atau mungkin dari ada yang sedimentasi dari misal glacier atau apa gitu kan, karena dia transport sedimentasinya besar gitu kan, dia banyak kerikil, banyak pasir batu yang juga ikut tergerus gitu kan. Tapi kalau sedimentasi itu misal dari apa namanya ya, dari eh, hasil-hasil metabolisme hewan gitu kan, ini yang saya peroleh selama saya kerja di Flores ya, di ladang garam itu, eh, salah satu orang Australia yang kerja di sana itu, mereka bilang kalau misal hasil endapan itu saya kerja selama 40 tahun katanya di lokasi yang sama. Setelah 50 tahun mereka baru pertama kali menggali lah gitu hasil sedimentasinya. Dan itu sedimentasinya itu cuman berapa? 50 cm dalam 50 tahun gitu kalau nggak salah. Jadi sedimentasi itu lama banget gitu kan. Jadi dari awal berdirinya ladang garam itu sampai yang pertama kali dikeruk itu setelah 50 tahun itu mungkin baru 30-50 cm gitu kan sedimentasinya. Jadi sedimentasi dari hasil metabolisme itu kan kayak terurai kan gitu. Nanti dia pecah, larut lagi ke air dan dimakan sama hewan-hewan yang ada di situ gitu kan. Nanti hewan itu ngeluarin hasil apa namanya, hasil metabolismenya, nanti numpuk lagi dan seterusnya itu butuh waktu yang lama gitu kan. Jadi layer yang diambil itu nggak mungkin yang di paling atas gitu kan. Kalau peneliti tadi bilang ada loh ikan ini, kalau menurut hasil analisa berapa ribu tahun yang lalu misal, berarti kan itu dia udah galinya cukup dalam gitu kan, semeter lebih dan seterusnya gitu, baru dia bisa menemukan DNA yang dia maksud tadi. Nah itu cuma sekedar apa namanya, FYI aja lah. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada yang mau apa ter apa namanya, terpantik lah gitu loh untuk nanya untuk diskusi malam ini. Oke mungkin I think itu aja kali. aku mau nanggapi sedikit lah. Dalam artian Oke.
Kalau prediksinya seperti itu, sebenarnya yang dijelaskan aman ini kan dia prosesi fosilisasi ya. Dalam artian itu Iya. lebih mengarah ke fosilisasi sebenarnya. Nah, cuman memang aku setuju ada apa ya, ada proses-proses preservasi di alam itu yang sangat apa ya, yang sangat kompleks lah, berbeda-beda. Dalam artian tadi sudah dijelaskan Cusan juga berbeda lingkungan, artinya dia juga preservasinya juga berbeda begitu. Apakah kemudian lahan gambut itu lebih lebih preserve DNA-nya daripada daripada sungai biasa dan lain sebagainya? Itu kan ini apa, atau kemudian apakah perairan yang dia itu tidak bergerak dengan perairan yang bergerak, lotik atau lentik, itu apa lebih preserve yang mana? Itu kan banyak sekali yang bisa didiskusikan seperti itu. Tapi memang kalau bicara tentang hewan yang kemudian dia sudah menghilang lama, ini yang mau yang mau saya tanyakan dulu ke Jusan, ini konteksnya apakah hewan purba atau hewan yang punah, hewan masa kini yang punah, hewan masa kini yang punah. Nah, kalau begini, hipotesis saya bisa berbeda karena sebenarnya pada bagian-bagian tubuh ikan itu kan dia macam-macam nih. Apa dalam artian tidak kemudian ikan itu menghilang seperti di game tiba-tiba langsung disappear langsung hilang kan enggak seperti itu. Tapi kemudian kita bisa lihat oh jeroannya dulu yang membusuk lalu kemudian hilang. Oh lalu kemudian dagingnya lalu kemudian hilang. Nah, biasanya yang paling lama itu adalah tulang. Nah, sebenarnya kita sering kali melupakan tulang. Sebenarnya tulang ini kan juga memiliki DNA di situ. Seperti itu. Namun memang tulang ini dia kalau misal diambil langsung ini agak susah DNA-nya karena banyak sekali kalsium di situ yang kemudian dia apa ya lebih dominan kalsiumnya seperti itu. Jadi apa untuk membuka DNA-nya itu sangat sulit begitu untuk mengisolasi DNA-nya. Nah, bisa jadi kemudian proses pembusukan yang kemudian bertahun-tahun itu ada di tulang begitu yang kemudian terambil di ini apa di sedimen kah atau di air kah seperti itu. Jadi sebenarnya dia sudah punah, katakan sudah sudah 1-2 tahun punahnya atau berapa. Nah itu tapi ternyata tulangnya itu masih di situ. Jadi sebenarnya preservasi tulang, tapi bukan fosilisasi. Kalau fosilisasi kan dia apa? Fosilisasi itu terjadi kan ketika ini apa? Terutama terjadi ketika ada lahar kan. Tapi kan itu bisa jadi merusak DNA kalau suhu panas yang sedemikian ekstrim. Tapi kalau tak rasa itu mungkin ada di preservasi si tulang itu tadi dan kemudian kembali ke lingkungannya tadi. Apakah dia lebih preserved atau tidak untuk si tulang itu tadi. Kalau tulangnya terpendam atau bagaimana itu apakah kemudian bakteri di situ bisa mendegradasi si tulang itu lebih cepat atau lebih lamban itu kan macam-macam. Tapi tak rasa itu dari tulang bisa jadi, bukan dari bukan bukan dari DNA feses atau apa enggak, tapi bisa jadi tulang. Kalau hipotesisku karena eDNA ini cuma butuh pendek sekali kan, yang dibutuhkan eDNA ini tidak sepanjang itu dan itu saya rasa possible sekali untuk kemudian itu ternyata tulang. Begitu yang terambil sebenarnya tulang yang baru didegradasi oleh ini pengurai tak rasa seperti itu mungkin Oke, begitu. oke. Saya setuju sih. Nah, oke, oke. Kalau Mungkin tulang itu kira-kira asumsinya tulang kan karena memang tulang ini adalah yang paling bertahan lama jika dibandingkan dengan yang lainnya begitu kan San? Mm. Nah, kira-kira setahu ya gamblang aja lah. Tulang itu bisa bertahan sampai berapa lama? Nah itu tergantung tergantung fasilitasnya dia seperti apa. Kalau kamu lihat Paling di cepat paling cepat tergantung tulangnya tuh. Maksudku kita ngomongnya itu katakan kalau paling cepat itu ya katakan tulangnya sudah hancur atau apa ya sangat cepat sekali kan. Tapi kalau tulangnya utuh dan lain sebagainya, katakan kita sekarang yang dipermasalahkan bukan paling cepatnya, tapi paling lambat itu berapa? Kalau semisal konteksmu adalah hewan yang punah seperti itu, ya kita pergi ke museum itu tulang kan nggak diawetkan apa-apa toh.
gitu loh. Tapi dia masih ada. Itu berapa tahun sudahan? Oh, Kan puluhan tahun. Nah, bisa jadi kondisi yang sama paham. seperti itu menyebabkan tulang ini degradasinya lamban. Apakah tulang-tulang di museum-museum itu dia kemudian tidak mengalami degradasi? Pasti mengalami, tapi sangat lamban karena dia kekurangan organisme yang bisa mengurai itu. Itu jadi bisa bertahun-tahun. Katakan kita sekarang pindah apa ada orang punya proyek mindahkan kuburan. Itu pasti orang yang sudah meninggal 10 tahun pun meskipun terpendam di tanah itu masih ada tengkoraknya toh. Itu kan lama sekali. Gitu. Bisa Make jadi sense, make seperti itu. sense. Bisa jadi. Gitu sih. Masuk, masuk. Mhm. Terima kasih teman-teman masukannya. Jadi Oke, ini make sense. ini kayaknya saya teruskan dulu ya ke ini. Kayaknya tangannya sudah pegal sekali Betul. karena dari tadi ngacung. Oh, jangan susah-susah ya Alfi Harahap. Oh, nggak bisa itu kayaknya kalau request gitu Takut. nggak bisa nih. Monggo Vi. Evi, Halo, halo, halo. Masuk. Jujur pertanyaan yang tadi seberapa kapan paling cepat apa tulang habis? Ya kalau dimakan ya habis cepat hilang dia. bener juga. Di Aku presto tuh dulu dia. mikirnya yang harusnya dia lebih lama dari 130 hari kan harusnya. Kalau harap Iya. yang makan mah cepet hilangnya. Bener juga. Bener. Enggak, yang pertama pertanyaannya ini ya. Kalau aku lihat jujur-jujur kenapa orang bilangnya meta barcoding? Kenapa dia dibilang meta gitu? Itu itu apa Dah, alasannya kenapa dia dibilang lewat. ini kan DNA ini dibilang ini metode meta barcoding gitu. Kenapa dia disebut meta barcoding dan apa itu meta barcoding? Meta barcoding atau meta DNA ya maksudmu ya Via? Sama itu kayaknya ya. Mereka di Oh beda. jurnal-jurnal bilangnya ini pemanfaatan meta barcoding atau beta barcoding DNA gitu. Kebanyakan gitu. Iya. Kayaknya Mereka sama itu bilangnya. definisinya, Jusan. Tapi melanjutkan pertanyaannya Alfi ya. Aku tadi kok sempat ini ya, apa kayaknya kamu memisahkan meta eDNA sama single DNA apa tadi? Kok lupa aku. Kamu tadi kayaknya ngomong gitu ke Aman. Nah itu maksudnya apa? Kenapa kok dia dibedakan? Itu mungkin meneruskan pertanyaannya Alfi tadi. Monggo. Satu-satu dulu guys, sama dulu guys. Itu sama Overload Jusan. jawabannya. Linear itu. Oke, jadi eh sebenarnya itu kan sama aja ya. Sudah bisa. Udah kan ini pertanyaan. Yo, itu dulu deh. Jadi kenapa kok dia disebut sebagai metabarcoding? Karena memang kan kalau misalkan dari sampelnya air itu, dia itu kan di air itu kan tidak hanya ada satu organisme aja kan, Vi, ada banyak organisme kan. Dan organisme itu pasti ada memiliki organisme itu tuh memiliki kesamaan di antara semuanya. Misalkan contoh yang tak baca itu udang, ikan A, ikan B, ikan C gitu, udang, terus ada paus gitu-gitu. Kan mereka kan pasti punya mitokondria kan. Nah, di dalam mitokondria kita itu kan ada banyak sekali region. Nah, salah satu region yang sering digunakan itu CO1. Tetap aja CO1, guys. Jadi ada region namanya CO1 di dalam mitokondria kita. Nah, nanti si CO1 ini tuh akan ikut dimasukkan ke sana dan nanti mereka akan mengamplifikasi terus cocok logi gitu sama database mereka. Nah, nanti dari database itu akan ditemukan banyak sekali organisme yang nyangkut. Kalau misalkan markernya atau primernya itu universal seperti itu. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai metabarcoding? Karena memang dari satu sampel air aja itu kita bisa mendapatkan banyak sekali organisme, tidak hanya satu. Begitu. Nah, kenapa kok tadi ada single? Memang peruntukan dari eDNA itu kan banyak sekali. Nah, salah satunya itu memang untuk mengetahui spesies target atau bisa dibilang konfirmasi spesies seperti yang tadi sempat dijelaskan. Nah, kalau misalkan kita mau konfirmasi spesies, ya udah berarti kan tinggal cari yang spesifik aja terus dimasukkan ke sana. Makanya hasilnya nanti itu akan spesifik per ininya, per yang dimasukin itu. Kalau misalkan universal itu universal ke semuanya gitu. Nah, memang limitasi dari barcoding ini
yaitu harus primernya itu benar-benar harus yang pas gitu loh untuk penelitian kita itu maunya seperti apa. Jadi kita sebagai peneliti itu harus benar-benar ngepasin gitu pasnya di mana karena memang dia sangat sensitif. Begitu mungkin Alfi. Itu dulu. Berarti dia disebut meta barcoding karena sekali satu sampel langsung banyak yang bisa diidentifikasi gitu, makanya disebut dia meta barcoding. Atau Iya, karena hasilnya tidak konfirmasi 100%. Nah, ini di di mana dia metanya? Meta itu kan semi-semi ya artinya kan? bisa, bisa. Maksudnya konfirmasi 100% itu kan nggak sampai spesies gitu lah maksudmu. Ya, apakah karena memang keakuratannya tidak mencapai keakuratan DNA barcoding gitu kan? Dalam artian kalau DNA barcoding kan dianggap lebih ini lebih lebih apa? eh, spesifik kan, lebih tinggi lah akurasinya gitu. Apakah karena dia akurasinya lebih rendah makanya disebut meta atau tadi karena satu satu sampel bisa banyak gitu. Nah, itu. Kalau setauku itu karena dalam satu sampel air itu bisa banyak, Vi. Karena kalau dari aku pernah lihat penelitian itu dia itu bisa sampai ke spesies gitu. Tapi memang dia itu dalam satu sampel itu ada beberapa spesies, tapi misalkan dalam genus yang sama atau dalam famili yang sama itu bisa terdeteksi kayak gitu. Nah, itu Iya, kan iya. dia kan juga dibilangnya kan meta barcoding kan, tapi meta di sini tuh kan lebih ke karena lebih dari satu gitu nggak sih? Nah, itu yang Gimana? kutanya. Kalau setahu gitu sih, dia itu meta barcoding karena memang dia bisa menghasilkan lebih dari satu sequencing. Satu itu loh, apa sih namanya? Satu organisme. Nah, katakanlah organisme satu spesies gitulah. Hmm. Berarti karena memang sekali identifikasi banyak gitu ya, makanya disebut meta barcoding. Bisa Nah, terus bisa banyak spesies langsung gitu. nah tadi kalau dari penjelasanmu waktu ini menjelaskan tentang metodenya. Tapi kalau dari gambaran besar tadi ada dua kayaknya ya sebenarnya ya, metode yang dilakukan. Yang pertama tadi mengkonfirmasi satu spesies yang sudah teridentifikasi gitu ya. Yang Mm-mm. nah ini caranya kayak yang ku kirim di grup itu ada itu kan. Dia menggunakan primer tuh. Dia kayak nested PCR kalau teman-teman masih ingat nested PCR dua kali tuh. Masih ingat nggak? PCR dua kali tuh. Apa udah Bro, lupa? ini forum yang berbeda, bro. Enggak. Ini related nih. Soalnya metodenya nih kan. Nggak nested itu kan kita bahasnya nggak di sini. Oh, oh Kita ya. belum pernah bahas nested di sini. Oke. Oke ya. Siap, siap. Dari mana gue Kan ini? ini tadi Ya, kan dia di PCR bahasanya dua kali lah. Jadi universal. kan Jadi kalau tujuan PCR itu kan ngambil fragmen tertentu dalam DNA kan betul. untuk diidentifikasikan gitu ya. Nah, nested PCR ini ngambilnya dua kali. Pertama ngambil yang lebih luas, yang kedua ngambil di dalam yang luas itu gitu loh. Tujuannya supaya dia lebih spesifik untuk yang didapatkan. Nah, ini yang dilakukan di yang tadi dibilang si Cusan kan, di single target eDNA gitu, apa istilahnya ya. Jadi dia pertama ngambil CO1 umum itu. Kalau digambar di grup itu bisa dilihat kan ada gambaran ini lah, ada gambaran skema primer kan. Jadi fragmen pertama yang dipotongnya itu ujung ke ujung tuh LCO1 1490 sampai HCO1 11298. Itu sekitar 600 base pair katanya, 600-an base pair. Nah, baru dari 600-an base pair itu dipotongnya lah apa namanya? hmm, fragmen yang spesifik untuk spesies targetnya. Dalam hal ini kalau di jurnal ini dia Serax apa gitu. Serax quadraciniatus apa gitu namanya. Nah itu, jadi dia kayak PCR kan kalau di sini. Itu kan untuk yang single. Sudah cukup jelas lah kan ya, kenapa dia bisa mengkonfirmasi single single target gitu kan, satu target tertentu. Nah, yang pertanyaan nomor dua ini, yang pertanyaannya sebenarnya ya, gimana cara dia mengkonfirmasi? Soalnya tadi ada beberapa jurnal kan yang menyebutkan kalau ditemukan 27 spesies, ditemukan Ben- berapa spesies gitu. Nah, itu gimana itu? Soalnya untuk mendapatkan satu primer yang spesifik satu spesies aja itu kan nggak gampang itu kan kayak penelitian panjang lah dan yang Bentar. di Oh iya, dan monggo. yang di dan yang di
target kan ini kan kebanyakan spesies-spesies yang kita bilang jarak inilah nggak semuanya sering diteliti kan gitu. Misalkan kayak ke sungai di Indonesia lah gitu kan nggak semua spesies di sungai di Indonesia itu eh, ada primer primer spesifiknya kan gitu. Nah itu gimana berarti caranya dia bisa sekali nge-PCR bisa tahu kalau di dalamnya ada 27 spesies. Apakah dia itu pemisahan DNA-nya dipisahkan ketika elektroforesis, dalam artian ketika di PCR berarti kan eh, ada banyak DNA kan yang teramplifikasi kan gitu. Dalam artian berarti nanti panjangnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Apakah itu dipisahkan ketika tahap setelah PCR atau itu diferensiasinya itu atau pembedaannya itu dilakukan pada saat sequencing itu untuk mengetahui spesies ada 27 gitu misalkan. Karena kan tadi gambarannya misalkan dia sekali PCR ada 27 spesies. Nah, dia tahu 27 spesies itu pemisahannya di mana dia. Apakah dipisahkan ketika dia di elektroforesis atau ketika dia di dalam artian tadi setelah PCR kan gitu atau dalam apa namanya ketika proses sequencing itu dia dipisahkan jadi 27. Karena kan kalau dia nggak dipisahkan ketika sequencing harusnya DNA yang numpuk-numpuk tuh itu. Kalau di gambaran ini ya kan apa sih istilahnya diagramnya itu kan gitu nggak sih kira-kira. Nah itu pertanyaannya. Jadi dia di mana dipisahkan dia itu. Kalau yang dia satu kali nge-PCR bisa tahu berbagai spesies itu. Oke, susah Bentar. sekali pertanyaannya, Alfi. Sik. Sudah dicatat tuh pertanyaannya. Maksudnya sudah. Sudah. Soalnya aku nggak dapat tadi ini caranya. Dan Bentar. BTW ya, ini ternyata penelitian banyak dilakukan di Indonesia loh. UGM, UB loh banyak yang lakuin. UB banyak memang. Jadi UB banyak kalau cuy. secara Sik, teknis banget, jujur aku bentar. belum belajar sampai sana, Vi. Cuman ya, Aku mau nggak ini sih apa ini cuma nyindir Alfi aja. Kok tadi ngomong apa ini jurnalmu ini apa? Seraks apa? Apa itu? Kuantitas. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu aku tadi apa tuh. Aku cuma baca cara sekilas nama spesiesnya. quadricarinatus. Allah, lobster air tawar loh. Anak ini, kok nggak ingat masa-masa kita mabuk makan itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Makanya Seraks aku kok ngeh Karinatus. ya kerak-kerak kan. Ya lah, cara loh. Emang kenapa maksudnya? Maksudnya gimana? Wah, Enggak, Alf ini udah kelamaan keluar dari perikanan dia lupa nama Latin Seraks Quadricarinatus nih. Kacau nih. Ya, ya itulah pokoknya. Itu kan kalau itu jelas kan di jurnalnya Ya dia lanjut. ngidentifikasi satu gitu. Dia lakukan PCR 2 kali kan, pakai CO1 umum baru pakai CO1 yang khusus si lobster air tawar tadi kan gitu. Itu kan jelas. Jadi spesies targetnya dapat. Nah, yang untuk mendiferensiasikan 27 spesies itu loh, aku yang nggak paham sama sekali. Dia di mana pendiferensiasiannya itu loh? Di mana di mana dia melakukan pembedaannya itu? ya. Jadi tadi udah tak jawab ya, Alfi. Sebenarnya aku belum belajar sampai sana. Cuman dari info yang tak dapat, mereka itu harus bikin database dulu. Jadi, tapi aku kurang tahu ini bener gini apa enggak ya. Ini setauku aja. Itu kayak kita itu harus bikin dulu database-nya gitu loh. Database-nya itu apa aja kira-kira yang ada di sana itu kayak kita bikin dulu gitu. Ada aplikasi gitu. Terus ketika nanti kita masukkan di sana itu tuh baru kayak gimana ya algoritmanya itu kayak mencocokkan gitu loh. Hmm. Nah, itu difference pemisahnya tuh di sequencing, pas sequencingnya, bukan elektro kalau setahu. Oh, berarti tidak Jadi ada pemisahan secara ini ya, secara fisik gitu ya. Berarti memang pemisahannya pas sudah masuk data. Jadi ya, datanya berarti nanti memang numpuk-numpuk gitu berarti ya gambarnya. Karena nanti kan pasti setauku numpuk-numpuk kan? begitu. Ini Setauku loh, begitu, Numpuk-numpuk Bi. dari tumpuannya itu berarti yang dipisah, yang dianalisa sama si aplikasinya gitu. Atau ya gitu kamu berarti ya. lihat kamu lihat di Wikipedia ini apa kamu lihat di ini loh di share screen-nya ini loh. Oh, Itu kan Jadi kayak ini kita harus analisis amplifikasi dulu. sendiri gitu loh. Species identification ini setelah sequencing. sequencing. Ini kan DNA extraction, Oke, ya. amplification, sequencing, baru species identification. Ya, makanya Oke. nanti tuh hasilnya bener-bener kayak, campur aduk gitu. Nanti harus dipotong, harus didelesi-delesi gitu. Terus
nanti digabung, terus dari gabungan itu yang fragmen paling pendek itu dia secara algoritma itu paling cocok dengan spesies apa seperti itu. Oke, paham paham. Berarti memang ini ya tadi ya. Memang pemisahannya pas di bagian ini analisa data berarti ya. Tidak ada pemisahan secara kimia gitu ya, nggak ada ya berarti ya. Memang pas Setauku analisa begitu. aja ya. Apakah teman-teman ada ini? Tolong koreksi aku ya kalau salah, karena memang aku di Edena ini masih awam banget dan masih belajar juga. Sebenarnya Iya pantas. Dan tadi aku baca soalnya nggak ada kan, nggak ketemu gitu loh di jurnal-jurnal ini di mana misainnya gitu loh. Mereka selalu bilang abis PCR di sequencing, baru hasil sequencing dianalisa. Nah, di mana misainnya gitu? Oh, nggak nemu tadi. Ternyata memang pemisahannya di ini ya, ketika analisa data berarti ya. Memang mm-mm. data numpuk-numpuk itu yang dipisahkan pakai algoritma kan gitu. Ya, Oke lah, cukup jelas kalau gitu. Tapi memang untuk teknisnya sequencingnya itu seperti apa kita kurang tahu, Vi. Mesti kan bacanya seperti apa itu Iya. kan juga susah kan ininya. Mesti ya itu kayaknya dulu yang jelaskan Bekti Kak Sivi. Saya Jus. makanya aku agak insecure nih ketika dua orang ada di sini ini. Iya, tapi kan at Kayaknya least kita mereka ngerti lah lebih minimal mengerti. prinsipnya lah. Minimal ngerti prinsipnya lah kan gitu. Kalau teknis banget kan nanti pas ngelakuin lah. Cuman memang ini sih apa yang mau tak lanjutin dari Alfi itu sebenarnya identifikasinya itu pakai apa, Jusan? Apakah sekedar blasting? Karena kita maksudnya kalau di genetik itu metode blasting ini benar-benar harus diragukan kan. Kalau aku selalu Betul, melakukan metode blasting. Ini blasting. mirip blasting. Hmm, Tapi aku Ya, nggak tahu kalau sih mereka dari di ku sana. baca dia kayak blasting, tapi kita ini Iya, ya, membuat dulu kayak katalog dulu gitu loh. Katalog yang kita duga. ya, I see. Jadi kita buat Kayak katalog kan yang kita duga sebagai spesies ini ada di sini. Nah, itu baru hmm, dicocokkan dengan si DNA yang tadi numpuk-numpuk itu gitu. ingat Sepaham aku yang tadi aku library, bilang bikin database. ya library library gitu, kan library. Library. bahasanya. Nah, Ya, library. mereka Oh, mereka bilang library. kalau Mm-mm. iya, Ya, ya baru itu ingat aku. yang mirip. Aku nggak Tapi tahu sih, tapi konsep mereka itu apakah namanya juga blast apa enggak, tapi mirip. tapi sebenarnya ini dua kali hampir-hampir dua kali jalan ya artinya ya. Mesti kita harus harus mengidentifikasi dulu kan kira-kira apa yang akan kita temukan. Kalau 4 kali jalan nih. 4 kali Iya, betul betul betul. Jadi dia memang nggak bisa buta gitu loh. Dalam Iya, artian kita dapat serius air 4 kita kali tes jalan. gitu nggak bisa. Memang Jadi sudah harus tahu dulu profilnya kan apa apa aja yang ada di dalam. mm-mm, Mm-mm. harus cari dulu itunya siapa aja, terus masukin ke database, terus input itu ke database, terus misah, baru analisis. 5 ding. Oh. Makanya ketika ada orang nemukan ikan yang memang tidak ada di Indonesia itu berarti dia Memang kayaknya dari awal agak goblok sih. Berarti dia di library-nya ngebuat itu kan gitu. terlalu tidak disensor ya. Langsung kaget aku. Tapi nggak juga sih. Kalau dibilang bisa jadi dia mungkin berpikiran terbuka kan gitu. Bukan goblok sih, lebih Salah. kepada pemikirannya terbuka terlalu luas Bisa gitu loh. jadi kontaminasi. Ya Masalahnya pemikiran dia terbuka terlalu luas gitu loh. kontaminasi itu boleh Jusan. Cuma kan di penjelasannya dia harus jelaskan kalau itu kontaminasi. Dia bilangnya, oh ikan ini memang mengintroduksi Jepang. Lah kok sampelnya Indonesia? Ya apa maksudnya? Ya Mungkin kita mungkin bisa bahas jurnal itu lagi di sini ya. Siapa tahu sekarang kita sudah lebih pintar. Masalahnya kita udah lupa itu jurnal yang mana dulu. Ya lagi. Duh, ya berarti ketika dia nyusun library-nya itu dia masukkan barang itu kan gitu. Mm-mm. Itu pertanyaan tuh kenapa dia masukkan Kalau itu dia yang kalau kita nggak belum paham gitu, alasannya. kalau nggak gitu, aku nggak tahu ya. Aku nggak pernah megang ini kan secara teknis. Apakah kemudian memang ada sequence yang dia itu tidak bisa temukan di library? Apa dia sudah Hmm, nyusun library, tapi ternyata nggak ada di library itu untuk spesies tersebut. Akhirnya dia blasting. bisa jadi. Soalnya tadi dari yang kubaca juga hasil analisa tadi kan gitu. Hasil analisa misalkan 27 spesies ditemukan, 7-nya spesies target, 7-nya spesies indikator, baru nanti memang ada dia sequence sendiri yang dia tidak tahu apa no Oh, istilah mereka Isem and non-identified House. sequence Hah? gitu, non-identified sequence katanya. Nah, Mungkin sih mungkin ya karena memang beliau sudah pusing kan
apa ini barang tidak teridentifikasi kan, udah coba di blasting di umum kan gitu. Ternyata terblasting di umum ketemunya ikan dari Jepang. Oke, jadi teman-teman di sini yang belum tahu blasting ya, blasting itu salah satu fitur yang ada di Jinbeng. Jadi kita itu bisa masukkan ini apa, masukkan ini apa DN, data DNA kita itu ke situ untuk kemudian lihat orang lain itu ada nggak yang nyetor sama apa hampir sama seperti kita. Nah, cuman memang algoritmanya itu tidak perbandingan 1:1 begitu. Tapi memang ada algoritma sendiri yang kemudian memungkinkan misidentifikasi atau kesalahan identifikasi seperti teman-teman pengantarnya blasting. Jadi itu makanya kami selalu meragukan blasting kalau semisal nggak ada bukti fisiknya lah. eDNA ini melampaui ini apa melampaui akal pikiran orang-orang taksonomi yang kemudian harus ada bukti fisik dulu baru DNA seperti itu. Makanya kami selalu meragukan eDNA. Saya melakukan eDNA itu. Enggak sih, tapi kalau dari penelitian-penelitiannya mereka memang tak ada bukti fisik dulu gitu loh. Ada bukti fisik dulu dalam artian ada tahu dulu kan ikan itu ada baru dia konfirmasinya pakai DNA gitu. Bukan Iya. sekonyong-konyong dia lihat air dia nggak tahu isinya apa terus ambil sampel airnya gitu enggak. Tapi dia memang sudah punya data dulu gitu. Baik itu mungkin data yang kuat atau mungkin data praduga kan gitu. Baru dia tadi bisa nyusun library-nya tadi kan untuk ini eh, mengkategorikan apa namanya hasil yang didapatkan gitu. Mungkin karena ini ya, mungkin karena dalam artian ini menjadi topik sendiri karena bisa jadi ada orang-orang yang memang dengan tepat menggunakan eDNA itu. Cuma ya kita juga tidak memungkiri jurnal-jurnal eDNA ini juga aneh-aneh begitu. Dalam artian memang dalam mempelajari eDNA ini kita harus benar-benar kritis begitu. Kalau kalau yang Alfi baca mungkin jurnal yang bagus gitu. Cuma pikiranku sudah kontam sama jurnal ngaco-ngaco itu jadi kita udah nggak bisa Ternyata objektif. akurasinya cukup tinggi loh eDNA ini, San. Aku pun juga terkejut. Itu klaimnya mungkin bisa jadi karena kan kita juga mengalami itu Jusan. Oh si Owan ini dia paling paling conserve daripada region-region lain. Yang lainnya bilang oh 16S yang paling conserve apalah. Itu kan banyak sekali kita menemukan klaim-klaim seperti itu. Nah, Klaim-klaim sepihak. Dan mm, sepihak ya bisa jadi sih. dan kalau kalau menurut opiniku ya, in my opinion, anjay, ini dia belum bisa Mana? mengalahkan posisi dari metode tradisional mengumpulkan sampel. Kalau kataku, dia belum bisa membuktikan kalau dia layak apa menggantikan itu gitu. Tapi aku mau tahu sih dari pengertiannya Alfi Harahap sendiri tentang meta barcoding ini seperti apa, Vi. Mungkin kita bisa bandingkan DNA barcoding umum dengan DNA meta barcoding ini tadi katamu. Atau Aduh, Bukti, kayaknya Bukti sudah open mic ini mau bicara kayaknya ini presentator sebelumnya. Monggo Bukti. Oke, cukup bisa dipahami ya. ya apa beda? Kepencet Mas, kepencet. Oke. Ya, Pak Vi. Alfi. Nah, tapi memang kalau kita cari ya, memang metamark coding itu memang secara definisi dia apa namanya eh metamark coding atau yang biasa disebut eDNA sendiri dapat memberikan informasi terkait keberadaan spesies, kelimpahan relatif dan distribusi melalui satu sampel lingkungan tanpa melakukan isolasi terhadap spesies target. Memang dia karena sifatnya luas itu, makanya dia disebut meta barcoding sepertinya. Kalau dibandingkan sama DNA barcoding, ini kan sebenarnya meta barcoding ini memang dia luas spesiesnya tapi pendek-pendek begitu kan ya, Vi ya? Artinya. Iya, BTW Ah, ini ada guys. Online course, workshop bioinformatika ekologi molekuler melalui pendekatan meta barcoding 350.000. Cuh. Tapi udah lewat sih. tadi lupa disampaikan, San. Jadi kalau misalkan metode tradisional yang ngambil di sirip sama daging itu kan biasanya
panjangnya itu sekitar 500 sampai 600-an, ada yang 1.100 atau 1.300-an gitu kan. Cuman kalau di EDNA ini kita itu tidak perlu eh, sam- ti- tidak sampai sepanjang itu tuh bisa. Jadi biasanya tuh sampai 100-an, 200-an saja itu bisa. Kalau misalkan dibandingkan kan itu kayak 5 kali lipatnya gitu kan. Yang Tapi awalnya kan 100 jadi 600 gitu. tapi kan Gitu ya. intinya dia balik lagi ke itu kan, ke apa namanya, ke blasting tadi kan. Betul. Yaitu Cuman memang yang aku dengar untuk eDNA ini memang dia bisa mendeteksi dan lain sebagainya. Cuman satu hal yang belum pernah tak dengar itu dari eDNA kamu menemukan spesies baru. Artinya dia ah, tidak bisa diklaim sebagai spesies baru kalau di eDNA karena mungkin terlalu terlalu pendek itu tadi. Kayaknya dia dalam artian kandidat spesies baru kah atau apa, aku nggak pernah dengar eDNA bisa sampai ke sana tuh. Kayaknya itu Sejauh ini bedanya kalau sama. dari jurnal yang aku baca dia cuma bilang ini kan unidentified gitu, unidentified Ah, sequence itu betul. aja dia bilang. Nggak berani mengklaim apa-apa dia kan gitu. Heeh. Sampai sana aja dia ngomongnya. Karena Memang memang itu. ini kan dia bilang di sini a barcode consists of short variable gene gitu. Emang Nah, dia ambil yang umum dan tak paling pendek gitu oke, oke. regionnya. Artinya memang itu perbedaan signifikan. Kalau bagiku perbedaan signifikan DNA barcoding dan meta barcoding itu dia masuknya di situ sih. Dia nggak bisa mendeskripsikan spesies, apa tidak bisa mengindikasikan spesies baru. Tetap harus konvensional lagi, kataku. Itu. mungkin untuk melengkapi sih San. Jadi kalau untuk ikan-ikan atau yang lainnya nggak bisa ditemukan, terus melengkapinya pakai eDNA. Tapi kalau misalkan ada, mending pakai yang ini kan, mending pakai yang tradisional gitu loh. Gitu. Soalnya soalnya aku pengalaman ya, mesti ada spesies yang kemudian memang di hipotesisku ini spesies baru, begitu. Tapi memang belum, artinya karena memang juga belum ada di Jinpeng juga begitu. Nah, terus dicek itu ternyata yang keluar itu spesies yang sangat jauh berbeda begitu. Dan dia kemiripannya dibilang 100%, padahal ngawur sekali begitu. Kalaupun kita analisa lebih lanjut itu tidak seperti itu sebenarnya. Dalam artian itu padahal kita pakai DNA barcoding begitu. Bukan DNA barcoding, maksudnya kita pakai sequence yang panjang, apalagi kalau kita pakai sequence yang pendek. Kalau bagiku itu sih. Cuman yang menarik tadi sebenarnya aku ini Jusan. Untuk sebentar, DNA barcoding ini. Oh ini, oh Alfi, monggo Vi, kalau misal ada lanjutan. Enggak, udah, cukup aku. Oke, oke. Oh ini Oh ya, tangannya mungkin belum turun ya. udah. Aku mau klarifikasi. Oh tidak, Eh, mau monggo, monggo. ngeralat. Monggo, Sus. Tadi itu yang aku bilang 80-an apa namanya, efektivitasnya itu tuh dilakukan pada ikan dan katak di Kanada. Nah, yang eDNA itu efektivitasnya itu 87% taksa. Kalau yang konvensional itu 89. Malah beda 87 ke 2%. 89. Mm-mm. Bedanya malah cuma 2%. Hmm. Tapi kalau misal kita lihat di kamu tadi udah bilang ya kalau laut tuh susah apa. Cuman ya kembali lagi ke pembahasan mungkin beberapa waktu lalu aku pernah bilang kayak di tuna itu dia CO1 itu dia bedanya cuma satu dua, cuma sedikit sekali nggak sampai 2%, cuma mungkin antara range 2 sampai 10 base pair itu sudah beda spesies dan itu jauh sekali kelihatan dari fisiknya begitu. Itu padahal kita pakai 655 atau mungkin let's say kemarin aku lupa aku pakai berapa, let's say 600, aku nggak pernah pakai di bawah 600 base pair itu dia bedanya cuma 10 begitu. Nah, sementara kalau misal kamu ambil 200 saja itu artinya kan kita bertarung dengan
sepertiga di situ. Nah, itu dia Susah ya. susah, Aduh, susah, sangat susah. kredibilitasnya sangat diragukan. Hmm. Wong kita di yang panjang itu saja kita masih bertanya-tanya kenapa dia di bawah 2%-nya jauh sekali. Apakah ini beda spesies? Tapi secara morfologi memang iya. Itu kataku sulit sekali untuk terdeteksi kalau misal sudah diikat. Lalu nyambung pertanyaannya Rengga yang di awal, Oh ya, oke. kataku ini sih, apa memang laut itu susah dan melanjutkan itu susahnya kenapa? Karena yang tak tahu salinitas itu mempengaruhi bentuk DNA. Begitu. Bisa Oh iya, mempengaruhi bentuk DNA. Iya, DNA tipe Z kalau nggak salah, itu dia kena salinitas. Yang apa yang dia ini apa twistnya itu berubah, itu dia kena salinitas. Di salinitas tinggi dia twistnya berbeda. Kan DNA kan ada tipe A, tipe B, sama tipe Z. Bentuknya itu loh. Ada nggak ya? Tak 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 coba carikan dia. itu tipe ya namanya. Hmm. Jujur aku udah lupa, mungkin Asan boleh sedikit di-spill ke teman-teman apa itu APC. Nah, itu pun aku juga sudah agak lupa sebenarnya. Tapi seingatku itu salah satunya adalah ini apa salah satunya itu karena salinitas. Iku wis lama ya. Duh, di tim kita nggak ada Pak Ade Amurwanto sih yang bisa menjelaskan ini semua. Bentar, tak coba ini ya. Ini Coba dah, share bukan screen ya. ya. Apa? Oh, Ini Asan udah kan? tahu nggak mau gak share screen? Oh, Ini udah nggak jadi, nggak jadi. Oh ya, sama. nih ya ini tak gak share screen deh. Pakai hati ya. Udah, tak. Kalau udah ini toh, aku ada. Ya, tak, aku udah share screen-nya dah. Mau nggak? Oh ya, kamu share screen Susan. Kamu mau share screen ya? Nggak, sama persis. Oh, ya ini dia ada tipe-tipenya sendiri. Nah, ini kan mempengaruhi bentuk. Mungkin bisa jadi bentuknya ini yang kita susah di situ. Maksudnya membuat lebih susah itu salah satunya mungkin bentuk ini dia karena lumayan berbeda. Tapi kalau aku suruh jelaskan ini lagi aku wis lupa. Apa bedanya? A, B, Z ini apa aku Oh, lupa. beda spesies bisa beda tipe berarti. Bukan, bukan, bukan ini, bukan itu. Ini itu apa ya? Kayak kondisi DNA-nya itu loh. Nih ya ini. Hmm. Dia apa kepadatannya, lalu kemudian apa arah kanan kirinya ini kan beda-beda, Vi. Kamu lihat di sini. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, ini berbeda-beda. Nah, cuma bisa jadi nah, tak seingatku salah satunya ini salinitas yang mempengaruhi apa yang mempengaruhi ini. Jadi nggak normalnya itu karena salinitas salah satunya. Begitu. Nah, cuma mungkin ini bisa kita pelajari di lain waktu ya untuk DNA ini kayaknya perlu, mesti kalau disampaikan sekarang bisa jadi sesat karena Hmm. ada Kurang lupa juga informasi. kan. Bukan kurang informasi, sudah melupakan informasi. Itu mungkin kita akan bahas di materi dasar DNA mungkin bisa dibahas sih itu. Tapi ya perlu perlu belajar lagi. Itu mungkin itu mempengaruhi karena seingatku aku apa ya paling karena saat itu aku sempat ngejokes di situ. Oh mungkin ini ya apa beda ya DNA-nya ikan asin sama enggak. Nah itu konteksnya salinitas tuh. Aku seingatku itu konteksnya salinitas. Oh berarti kalau kita ngambil DNA dari ikan asin kira-kira dia bentuknya ini ya gitu. Aku tuh ingetku itu. Makanya dia apa di memoriku tuh itu salinitas salah satu yang mempengaruhi itu. Itu sih kalau aku tadi mau nambahkan. Cuman memang aku yang mau tak tanyakan tadi di presentasi Mujusan. Itu ada dia lebih dari 20 nano
nano 0,2. ya 0,2 nano apa itu? Nano Mikro mikro M itu kalau konteksnya bakteri itu apa ya berarti? Tapi itu ya Molek itu maksudku. Kenapa kok bakteri sama virus jadinya ya? Konteksmu itu tadi menjelaskan dua tipe Iya, itu. tadi itu aku juga mau nanya itu apa itu pDNA itu apa? Iya. PDNA. itu Aku kayak nggak paham lebih ke itu. sebutan aja nggak sih? Kalau Lah Apa P tapi DNA-nya itu? bakteri itu namanya P gitu, kalau DNA-nya virus D gitu. lah kan kita Kayak Apa ikan. itu P? kan enggak kan ini kan aku ngomongnya general, Bro. Hmm. Enggak itu untuk tahu aja. Kalau di bakteri itu biasanya disebutnya P, kalau di virus itu D gitu. Lebih ke ya Apa udah itu? paten Tapi itu, apa guys. artinya? Apa artinya sih P sama D itu? Enggak ada. Enggak. Aduh, Ih, enggak cari tahu lagi aku. Yo mosok yo nggak ada artinya bro. P tinggal P gitu. Iya kalau orang ngechat Serius, tiba-tiba serius, gabut serius. P gitu ya nggak ada artinya Cuma emang. dia cuma bilang DNA itu dibagi dua. P. DNA itu dibagi dua. Terus kalau ukurannya kurang dari dua, itu, oh sorry guys, particulate DNA. Pasti ada artinya itu. Ngawur. Kalau Tidak ada satunya cuma artinya. A, B gitu mungkin nggak ada artinya. Iya. Particulate DNA. Yang D? Particulate DNA. Yang D Ada, sorry. Terus kalau D itu berarti D. dissolved DNA. Oh, iya sih, Hmm. masuk akal, masuk akal. Tapi itu berarti berlaku juga ketika kita ngambil sampel ikan ya Jusan ya? Kok Kurang konteksmu tahu tadi ya. bakteri virus? Soalnya di sini itu contohnya ya. Contohnya itu Oh. bakteri. Memang kan yang sekecil itu kan bakteri gitu ya mungkin. Mungkin ini lebih ke kalau dilihat dari balik lagi ke konteksnya kayak judul ininya kan dibagi berdasarkan ukuran partikel kan. Jadi kalau misalkan partikelnya yaitu harusnya iya sih. Ini untuk semua. Cuma yang umum segitu ukurannya itu bakteri sama virus. Oh. Berarti kalau misal kita ikan harusnya kita tapi tergantung ya itu tinggal berapa gitu ya ukurannya. Ukuran Betul. DNA-nya itu ya. Tapi Harusnya dia nggak begitu ya. bisa dibesperkan ya Jusan ya. Nggak ada. Itu cuma sebutan aja. Ukuran partikel itu maksudku nggak bisa dibesperkan ya. Maksudnya apakah itu apa ya pengaruh ke apa banyaknya base pair-nya itu nggak ada ya. Maksudnya kita nggak ada Oh, pembagian berdasarkan berapa base pair gitu nggak ada ya. nggak ada. Lebih Oh. ke beratnya nggak sih jatuhnya? Ah, oke. Partikel. Mm-mm. Baik. Mikromolar ya, bukan ya? Aku juga nggak tahu bacanya itu guys, jujur. Mikromolar ah. Karena nggak ada kepanjangan. Ya nggak mungkin sih dia dalam kurung dibaca apa, nggak mungkin sih ada tulisannya. Soalnya kalau gini kan Kecuali kau kita baca buku biasanya ya. baca mikromolar, tapi aku nggak tahu ini yang bener nggak. Oh, mungkin kita anggap aja ya. Pasti ada Maaf kalau artinya itu, menyesatkan Jan. teman-teman, jujur tidak tahu. Pokoknya itu mikro sama M. Iya, mikro. Coba Eh, sih penasaran. Lanjut, San. apa? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, itu yang aku masih bingung tadi sebenarnya. Terus, plastisitas spesies ini apa maksudnya, Susan? Sorry, yang benar mikrometer. Oh, mikromet. Hmm, oke. Perubahan kayak yang Mbak bilang di tuna tadi tulisan. Apa? Oh, di tulang. Perubahan apa? Tuna, Tuna. plastisitas. Oh, Intinya plastisitas. kalau peneliti satu itu apa ya? Ya itu plastis. Aduh, ya itu kayak yang di tuna tadi, tapi susah. Plastisitas menurut KBBI. Kacau presentator satu. Aku tahu tapi aku susah ngomong. Maaf.
nggak kenapa kok kemudian itu dijadikan alasan untuk apa ya untuk membuat si eDNA ini bagus gitu. Sebenarnya aku agak nggak terima ya kayak Bukan, oh tradisional ini dia bukan. Oh ya, lanjut, 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 lanjut. kalau sedengarku tadi kamu apa ya? Oh kalau tradisional itu ada dia terhalang karena ini apa karena plastisitas lah karena apalah. Tadi sedengarku itu Fleksibilitas kali ya. apa? Fleksibilitas nanti yang jangan. Bukan, Plastisitas dia. plastisitas. Maksudnya itu, oh ya, benar juga. Maaf ya, guys. Di sini ada metode yang agak rancu. Jadi, kalau bilang tradisional, itu maksudnya morfologi. Iya Kalau betul. konvensional, itu maksudnya PCR yang mengambil dari bagian tubuh ikan. Maksudnya yang Oh dimaksud di sini begitu. tuh konvensional, iya ya, maaf maaf, ini menimbulkan kebingungan. Jadi maksudnya tradisional itu, kenapa kok dia itu lebih unggul? Karena kan kalau kita identifikasi morfologi, itu kan kita membutuhkan ahli taksonomi. Terus bentuk antar ikan satu sama ikan lain itu kan berbeda-beda. Nah, maksudnya plastisitas itu di situ. Oh, oke oke. Tapi emang ini intinya dia beda konsep ya dalam artian dia apa ya mengenyampingkan morfologi dan mengutamakan DNA gitu kan. Kalau di ini Betul, kan kalau gitu. di sini iya. Mereka bilang kalau morfologi itu sekarang ini tuh Menyusahkan. ah- ahli taksonomi itu sangat menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Jadi susah Tahun gitu kalau lalu. kita ngukur, maksudnya beberapa dekade lalu gitulah. Jadi tuh kita susah untuk, kita harus expert dulu baru bisa morfologi gitu loh. Tak kira gara-gara aku udah selesai kuliah kau bilang tahun lalu. Gak, sorry, sorry. Bukan satu. Mentang-mentang ijazah udah jadi. Iya, lu udah bisa mendaftar CPNS, bro. Tenang, sabar, sabar. Minta doanya ya teman-teman. Nah, ini ada satu doanya apa nih untuk segera keluar ijazahmu. Semoga Bapak Rektor cepat tanda tangan. Gitu bro. Ada satu hal yang aku tuh mengganggu sekali. Ya oke lah kita bisa lihat. Tapi yang kamu jelaskan tadi kan faces, lalu kemudian apa skin dan lain sebagainya. Sebenarnya faces itu apakah apa seakurat apa sih untuk mendeteksi si yang bersangkutan ikan yang ngengek tadi? Maksudku nya ini menggambarkan si ikan ini itu aku aku tahu itu bisa menggambarkan tapi aku nggak ngerti detailnya itu apakah kemudian dia nggak apa ya kayak kalau apa nggak rawan sekali untuk mendeteksi yang dia makan bukan yang si dia itu sendiri gitu loh maksudku kan soalnya kan kan yang keluar kan sebenarnya kan hasil dia makan tadi kan itu kan pasti masih ada DNA-nya toh DNA dari ikan yang dia makan katakan gitu loh itu kan ada DNA-nya. Nah, seberapa apa ya? Maksudku ya apa caranya orang ini menentukan katakan kita sampling itu bener-bener masih utuh tuh nya tuh. Maksudku ikan tuh loh, masih utuh tuh. Nah, itu apakah kemudian dia bisa memastikan ini ikan apa gitu loh. Bisa. Bukan apa yang dia makan. Nah, itu ya apa caranya dia membedakan Oh, yang dimakan ikan dengan apa? iyo. Setauku yang dimakan. Oh, tapi kayaknya kalau misal kayak penemuan kucing atau apa kucing besar gitu ya, itu kayaknya nya menggambarkan kucingnya gak sih? Tapi gak tahu itu apakah DNA bisa ya? Maksudku artinya yang kamu bilang apa di feces tadi itu menggambarkannya yang dia makan, bukan yang makan. Tapi kalau feses kan juga ada jaringan dia yang ikut lepas juga nggak sih? Cur, yuk, habis ususmu lama-lama. Maksudnya, maksudnya, ono koyo apa ya, misal di usus kuwi ono lendire ngono lho, terus ono apanya gitu loh. Itu itu hasil metabolisme bro, bukan jaringan bro. Kok ngomong Iya, maksudnya, jaringan? iya gitu. Bener juga, Man. Maksudnya tuh kayak hasil dari dia gitu loh. Soalnya di air liur aja gitu bisa gitu loh. Tapi aku nggak Yo. tahu sih kalau misalkan
lendir yang lain itu apakah bisa gitu. Enzim kah? Apakah gitu kan maksudmu? Iya, betul. Jaringan, bro. Ya, Tiba-tiba maksudnya keluar begitu. usus 12 Maksudnya, jari gitu kan. Apa? ya, 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 itu. 10 kali Cuman berak tak yang gurus dia. Cuma yang bisa tak pastikan itu kalau misalkan dia makan apa terus dideteksi itu bisa. Tapi kalau untuk Oh. mendeteksi ikan yang itu siapa itu belum tahu. Harusnya bisa lah. Kenapa bisa? Jadi, Karena kan kalau di ikan kan feses itu sekalian dengan pembuangan urin kan. Ketika pembuangan urin itu kan sebenarnya ini penyaringan Mm-mm. apa membuang sel-sel darah darah merah yang sudah nggak pakai lagi kan gitu, yang rusak gitu kan. tapi sel darah Oh, merah kan nggak ada DNA-nya, bro. Oh iya pula ya. Sisi. tapi kok urin Soalnya bisa? Kenapa ya? Kita tanya ChatGPT dulu. Loh, urin bisa. harusnya bisa Urin karena dia kan bisa. menyaring apa darah gitu. Nah, dan kita nggak pernah melihat jaringan yang keluar bersama urin kan? Enggak sih. Tapi harusnya bisa lah, Ya. bisa. Tetap ada. Tapi Iya, yang jelas bukan jaringan lepas lah. iya. Udah habis kocusan. Ya gitu maksudnya, Salah guys. ngomong kok udah. Maaf, maksudnya Harusnya ada. begitu. Jaringan Astagfirullah. lepas. Sudah perean ini apakah sudah selesai? Tapi berarti lebih mudah mendeteksi korban daripada pelaku kan artinya? Gitu. Bener juga. Iya kan? Berarti bisa juga ya dipakai untuk ini kan, identifikasi kebiasaan makan misalkan gitu ya. Kalau Ya, itu Bisa bisa. kayaknya kalau gitu. Pokoknya kok dapat itu utuh sih. Maksudku kalau nggak utuh kan kita nggak tahu itu udah kecampur nya siapa. Kayaknya gitu dah. Astagfirullahaladzim. Cur. Ini yang Nah, lanjut. Coba siapa tahu masih ada lagi mau nanya. Sudah jelas lah masalah perayaan. Siapa tahu ada yang mau nanya lagi tuh. ada yang Coba mau dibuka naik lagi. nggak? Resang. Biasanya Resang punya nih, pertanyaan. Enggak, Mas, enggak ada. Tapi kayaknya yang tadi aku mau mungkin loh ya dari yang tadi yang itu aku mau nyorot. Belum selesai dia. berarti pengen berkata kasar tapi di ditolak. Kenapa? Emang Monggo, ini tadi nggak kena dolar Gak apa-apa, kuning gak apa-apa. ya? Lanjut. dolar Enggak. kuning. Bisa nggak? Masalah yang tadi yang kenapa kok bisa di kotoran atau urin itu mungkin bisa masuk karena ini mungkin masalah satunya kan di setiap bagian tubuh kan mesti ada namanya sel mati. Nah, mungkin Hmm. itu hasil dari sel-sel matinya itu. Jadi Sel mati. sel Mm-mm. kulit mati atau apa kan di fases kan mungkin usus juga ada pergantian juga kan. Betul. Nah, jadi ketika itu mati mungkin juga ikut ke bawah sama feses terus ya masuk ke air terus bisa dideteksi gitu. Tapi memang banyaknya si itu apa si sel-sel mati itu kan nggak sebanyak korban, mati anggota korban itu sudah menjadi tadi kan. Maksudku kayaknya masih agak apa ya? Maksudnya mungkin lebih susah gitu ya. Dan memastikan itu siapa itu loh yang aku masih maksudku ya apa caranya kemudian dengan yang sesedikit itu memastikan oh ini pelakunya pasti si ini gitu. Karena kan lebih banyak ini apa lebih banyak bukti untuk si korban. Tergantung target nggak sih? Sam? Kayak kita Ya, udah katakan menduga dulu gitu nggak sih? katakan target kita tuna. Oh, ini berarti tuna ini yang makan. Ternyata tunanya dimakan hiu. Itu nya hiu ternyata. Ya berarti kan sama aja juga mendeteksi di situ ada tuna kan. Oh, tapi kan artinya itu bukan nya tuna. Maksudku dari itu bisa nggak dia spesifik siapa pelakunya Enggak, gitu loh. enggak loh Mas, maksudnya DNA ini kan enggak spesifik ngambil kan. Maksudku Oh, DNA tuh DNA. Ini Gak belum selesai kepikiran ya? ke sana loh. Anjir. DNA. Oh, kacau. Ya begitu pokoknya guys. Cuman emang itu Ini masih misteri sih.
Aku maksudku, oh, itu pasti sulit dijawab. Cuma memang aku masih bertanya-tanya di kepalaku. Ya apa caranya untuk memastikan itu aja gitu loh, Sang. Maksudku, iya, pasti bukan cuma toh iya, tapi menarik juga ngomongin kan maksudku. Ya udah. Ya Allah, rada apik kayak feses, ngono lah, rada keren. Peses. Oke, oke. Ya apa, Sang? Ada ini Enggak sih Mas, enggak ada. atau ada pertanyaan untuk Cusa nih selain Enggak, capek perutku. ah, enggak ada yang ditanyakan. Sudah ditanyakan sama Alhamdulillah. Aman tadi. Oke, oke. Bukti? Jadi, Weh, aku yang tanya kepencetnya dasar. apa lagi, Bek? Weh, open mic tapi gak ngomong. Halo, Bek. Ah, kepencet ini. Oke, cukup tahu. Nek ada ini kayak kamu ngechat aja, Bek. Kok gak masuk suaramu kalau misalnya mau ngomong emang? Aku nggak Oh, omong mas, kepencet mas. jangkrik. Astagfirullahaladzim. Oke, oke. Ada yang mau Eh, ditanyakan? Cuh, cuh, lapo hari ini. Aku BTW lagi di luar ya mas. Maaf ya mas. Nyambi. Oh, Santai, santai. bagus tuh sana, Bek. Lagi di kolam aku nggak makan iwak. oh, Sepil dong, Kak. cuh. Itu nanti aja, bro, spillnya, bro. Kita Oh masih iya. on recording Selesaikan soalnya. dulu ininya, selesaikan dulu apa Tutup dulu, recordnya. kenapa? Tutup dulu. Tutup ya. Ini konklusimu apa, Cusan? Untuk EDNA ini? Apa yang kemudian mau apa yang kemudian mungkin bisa dibahas kemudian atau mungkin kesimpulanmu secara umum dulu DNA ini seperti apa, menariknya di mana, lalu kemudian terakhir itu kita bisa bahas apa tuh kemudian yang bisa dipelajari di EDNA selanjutnya. Monggo Jusan. Ya, mungkin yang pertama ini sebenarnya saya termasuk orang yang meng-underestimate eDNA juga karena kan banyak sekali kayak ambigunya. Tapi ternyata setelah dilakukan diteliti-teliti itu dia itu memiliki efektivitas yang cukup tinggi, kredibilitas yang cukup apa sih? Yaitu itunya tinggi. Nah, cuman kita kan kurang tahu itu benar apa enggak. Nah, kalau misalkan itu benar berarti kan kita bisa untuk mengkaji lebih dalam gitu. Kalau misalkan kita mau untuk apa itu penelitian tentang eDNA kayak gitu. Cuman itu sih yang tadi itu masih agak apa ya? Mungkin yang kurang dipresentasikan itu lebih ke teknis sebenarnya. Kok dia itu bisa sampai ke yang spesies-spesies itu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan dan teman-teman mau, tapi bukan saya yang presentasi, itu bisa nanti dibahas secara teknis kayak bikin database atau biasa atau yang kita sebut tadi sebagai library itu. Nah, itu sih. Tapi EDRA ini sangat menarik karena ya nggak ada ikannya kita bisa tahu gitu kalau ada ikan itu di situ gitu. Nggak perlu ambil ikan gitu. Nggak perlu matiin ikan, nggak perlu effort nangkep. Mungkin seperti itu saja Pak Ahsan. Terima kasih teman-teman kesempatannya. Ya mungkin ini ya Pak sedikit bahas juga memang ada sih apa harapan di mana memang yaitu ketika kemudian ikan itu sudah hilang atau apa ya harapannya kita masih bisa mendeteksi distribusi awalnya dia di mana atau apa dalam artian kan itu juga harapan untuk kemudian bisa apa ya konservasi itu berjalan di mana bagusnya ikan ini kemudian nanti apa kalau misal masih ada stoknya atau apa itu kita katakan extinct in wild lalu kemudian kita bisa lepaskan di mana untuk dikontrol dan sebagainya itu mungkin bisa juga dan memang tanpa mengambil jaringan itu memang harapan besar untuk di kemudian hari walaupun kemudian memang yang harus diwaspadai ini adalah kalau teman-teman mau penelitian ini itu interpretasinya memang benar-benar harus kuat di situ dalam artian teman-teman harus berpemahaman penuh lingkungan yang teman-teman uji ini seperti apa. Lalu kemudian aku tadi lupa nyampaikan, aku sebenarnya kemarin tanya-tanya Mas Victor kan. Itu dia bilang
memang ada apa ya? Ada EDNA ini secara teknis itu ini apa? Kalau air itu memang lebih mudah daripada ini apa? Sedimen begitu. Dalam artian mungkin kalau semisal di kemudian hari itu ada yang mau bahas atau apa, itu juga teknisnya itu apa sih perbedaan di air atau sedimen? Apakah dia lebih mudah tapi kemudian lebih sedikit yang kita dapat? Apakah sedimen itu seperti apa? Itu mungkin juga menarik, mungkin menarik di situ. Itu sih. Oke, Atau semangat kita Pak Hasan. culik aja Mas Victor tuh untuk jelaskan. Bener, boleh banget. Serius. Cur kayak 98 nanti kita nyulik. Biar Boleh. cikur. Minoritas. Ngawur. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Anu, tamu. Oh tamu. Kuliah Ah, tamu. mana mau nih. Diam orangnya. Ketemu kita kena mental sehari nih. Oke oke. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dulu meet-nya lalu kita bisa bicara santai dan melihat kolam bekti tadi ya. Oke oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi berdoa wabarakatuh. sesuai keyakinan. Bismillah. Yakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.